Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Marilah kita bersama bersyukur kepada Tuhan, karena pada pagi hari ini kita diperkenankan oleh Tuhan untuk bersekutu dan membuka hari di awal minggu ini dalam acara Embun Pagi, Senin 14 Juni 2021, bersama radio kebanggaan kita, Radio Petra 105,7 FM. Bersama saya Surono dari GKJ Setayu. Adapun tema renungan Embun Pagi saat ini adalah pertunjukan ilahi di atas salib. Berdasarkan pada bacaan Roma pasal 3 ayat 25, dilanjutkan Roma 5 ayat 8. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama berdoa, meminta hikmat dan tuntunan dari Tuhan, supaya kita dimampukan untuk mengerti sabda Tuhan yang akan kita terima. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kekal, Allah pencipta dan pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih penyertaan yang telah Engkau lakukan di dalam hidup kami. Malam hari ketika kami beristirahat, Engkau pun berkenan hingga pada saat ini membangunkan kami, dan begitu juga kami bersama-sama. Engkau berikan kesempatan untuk bersekutu melalui renungan Embun Pagi. Untuk itu Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memampukan, Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh untuk mengerti, menghayati kebenaran firman-Mu, firman yang menjadi bekal bagi hidup kami. Untuk itu kami mohon kepadamu, Roh Kudus-Mu memampukan kami semua. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membuka Roma pasal 3 ayat 25, dilanjutkan Roma 5 ayat 8, yang akan menjadi dasar dalam kita merenungkan sabda Tuhan pada saat ini. Yang demikian sabdanya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Kita lanjutkan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, bagi penggemar sepak bola, beberapa hari yang lalu merupakan hari yang membahagiakan, karena digelarnya pesta olahraga sepak bola yang terbesar di benua Eropa,
yaitu Euro atau Piala Eropa. Dalam opening ceremony atau pembukaannya, ditampilkan pertunjukan-pertunjukan yang sangat meriah, bahkan membuat banyak orang merasa kagum dengan apa yang ditampilkan. Mulai dari tari-tarian sampai musik itu digelar, itu dimainkan dengan begitu megahnya. Ternyata bukan hanya itu saja, tapi setelah pembukaan selesai, langsung disuguhkan salah satu pertandingan, yaitu antara Italia dan Turki. Dari berita yang saya dapatkan, Piala Eropa tersebut atau Euro mengalami penundaan selama 1 tahun, yang seharusnya digelar pada tahun 2020, akan tetapi lalu digelar tahun 2021 dikarenakan pandemi COVID-19 yang terjadi. Nah, dengan digelarnya Piala Eropa tersebut, kita akan melihat pertunjukan-pertunjukan indah yang terjadi di lapangan, dan itu pun menjadi obat penawar rindu bagi para penggemar sepak bola. Sahabat Petra yang terkasih, pertunjukan-pertunjukan luar biasa pun itu sering kali terjadi di sekitar kita, di mana kita sering melihat ada tontonan atau pertunjukan yang sangat menarik, yaitu pagelaran wayang kulit. Itu yang dekat dengan kita, dan bahkan kita bisa mengetahui bagaimana sang dalang itu memainkan perannya dengan begitu eloknya, dengan ciri khasnya masing-masing, dan bahkan di dalam menampilkan lakon-lakon yang ada, itu bisa membuat orang menjadi terinspirasi. Dan bahkan ketika mereka ingin melakukan pertunjukan, seringkali orang menanti, kapan toh, di mana toh. Kadang sebagai penggemar berat, dimanapun dikejar, supaya bisa melihat dalang tersebut memainkan lakon. Nah, lalu tema kita pada saat ini yaitu pertunjukan ilahi di atas kayu salib. Siapa toh lakon yang ada dalam pertunjukan tersebut? Kita tahu bahwa lakon yang ada di atas salib yaitu Yesus Kristus. Saya membayangkan ketika peristiwa Tuhan Yesus disalib, pasti banyak orang yang berkerumun, banyak orang yang mengikutinya, karena begitu luar biasanya apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebelum disalib. Sebagai orang awam atau sebagai manusia biasa, ketika ada sang idola, ada orang yang dinantikan, itu pasti akan menimbulkan kerumunan, dan biasanya banyak orang yang meneladaninya. Apa yang dilakukan? Bagi kita, hal terpenting dan pokok yaitu meneladani bagaimana pertunjukan yang telah Tuhan nyatakan melalui karya-karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertunjukan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah pertunjukan yang luar biasa. Sebagai manusia biasa, kita tidak akan pernah bisa untuk melakukannya. Karena ada tugas yang diemban, karena ada sesuatu yang besar yang harus dilakukan, supaya manusia itu memperoleh pengampunan, supaya manusia itu memperoleh keselamatan. Nah,
pertunjukan ilahi di atas kayu salib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu menekankan beberapa kebenaran, yaitu mengenai kematian yang telah dialami oleh Kristus. Dalam bacaan kita, Roma 3 ayat 25 yang menyatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Melalui ayat yang ke-25 yang kita dengarkan bersama-sama tadi, itu menyatakan bagaimana Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini ditunjukkan supaya banyak orang yang berdosa itu memperoleh keselamatannya kembali. Mengapa hal ini dilakukan oleh Tuhan? Dan tentunya karena kasih-Nya yang telah Tuhan nyatakan kepada umat manusia. Untuk itu Ia rela berkorban, mengutus putranya untuk menebus setiap dosa umat manusia. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Kristus, pertunjukan Kristus di atas salib itu menekankan beberapa hal. Yang pertama, kematian itu adalah suatu pengorbanan. Pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus, yaitu korban darahnya. Yang kedua, kematian itu adalah untuk orang lain, karena Ia tidak mati untuk dirinya sendiri, tetapi bagi orang lain. Yang ketiga, kematian itu bersifat penggantian. Karena Kristus telah mengalami kematian, sehingga hukuman atas dosa manusia itu ditanggung oleh Dia. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ia rela mengganti kita orang berdosa untuk ditebusnya. Lalu yang keempat, kematian itu adalah mendamaikan. Pertunjukan Yesus di atas kayu salib dengan kematian mendamaikan manusia dengan Allah, di mana keadaan manusia yang sudah rusak karena dosa-dosa yang telah dilakukannya, sehingga hubungan relasi antara manusia dengan Allah itu tidak baik, sehingga kematian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu mendamaikan. Dan yang keempat, kematian Kristus di atas kayu salib itu menunjukkan betapa Yesus mempunyai kuasa, dan Ia akan menang atas kuasa dosa dan iblis dan segala kekuasaan jahat yang membelenggu manusia. Kematian Kristus adalah kemenangan awal Allah atas musuh-musuh Allah dan manusia. Kematian Kristus bersifat menebus. Beberapa hal penekanan tadi, di mana pertunjukan ilahi di atas kayu salib, semuanya itu dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus dalam rangka menyelamatkan manusia, mengeluarkan manusia, mendamaikan manusia
supaya manusia kembali lagi kepada Allah. Dengan kata lain, kuasa-kuasa yang membelenggu, kuasa jahat, kuasa iblis yang dikalahkan melalui pertunjukan Kristus di atas kayu salib, itu sebagai bukti bahwa Allah melalui Yesus Kristus benar-benar mengasihi umat manusia. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang penting bagi kita untuk kita lakukan dan kita terima pada saat ini? Kita harus ingat dan terus-menerus mengenang dan bahkan melakukan pertunjukan yang telah dilakukan oleh Tuhan, yaitu karya-karya yang telah dilakukan baik semasa Ia masih bersama-sama dengan para murid di dunia, begitu juga ketika Ia menghadapi kematian di atas kayu salib. Berkorban. Maukah kita juga berkorban seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kita tidak perlu berkorban di atas kayu salib seperti Yesus, tapi bagaimana kita harus berkorban, mematikan diri sendiri, membuang keegoisan kita. Kita mau berkorban dan mengasihi orang lain dengan sepenuh hati, dan kita juga mau memaafkan, dan bahkan kita harus mau menjadi pendamai Kristus. Dengan apa yang kita lakukan nanti, pertunjukan ilahi di atas kayu salib tidak akan menjadi sia-sia, tetapi sungguh kita hayati dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, marilah mulai pagi ini kita mengingat pertunjukan ilahi yang telah dilakukan Tuhan melalui Kristus di atas kayu salib sebagai bukti kasih, sebagai bukti bahwa Ia pendamai, dan itu pun harus kita teladani. Mulai hari ini, marilah kita rela untuk berkorban untuk mengasihi, berkorban untuk menjadi pendamai, berkorban untuk memaafkan. Karena itu yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Selamat pagi, selamat menjalani hari ini dengan penuh semangat, dengan mengingat pertunjukan ilahi di atas salib. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan renungan embun pagi pada saat ini. Marilah kita bersama-sama sebelum kita memulai hari ini, kita menaikkan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Melalui pertunjukan ilahi di atas kayu salib yang menyatakan akan kasih dan cinta-Mu kepada manusia, di mana Engkau rela berkorban, di mana Engkau rela menjadi pendamai bagi umat manusia yang berdosa, supaya memiliki relasi yang baik kembali dengan Allah. Terima kasih kasih-Mu dan karya-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Pada saat ini Bapa, kami bersama-sama akan kembali
akan menjalani segala rutinitas aktivitas kami pada hari ini, baik kami yang bersekolah, baik kami yang bekerja, baik kami yang ada di rumah. Kami mohon penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat menjalani hari ini dengan baik, bahkan di dalam kami mencari kehendak-Mu, sungguh kami dapat menemukannya. Untuk itu Tuhan, tolong kami semua, jaga kami semua, dan juga perkenankanlah pada pagi ini kami mohonkan berkat bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan kiranya menolong. Apa yang dilakukannya dapat menjadi sarana kesembuhan. Tuhan hibur dan Tuhan kuatkan. Yang dalam masa proses pemulihan kesehatannya pun kembali, kiranya Engkau sendiri yang menolong mereka. Yang saat ini dalam masa sulit dalam hidupnya, karena permasalahan keluarga, ekonomi, ataupun pekerjaan, ataupun di sekolahnya, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar, berikan jalan yang terbaik. Tapi juga kiranya Tuhan berkati setiap anggota keluarga kami, orang tua kami, pasangan kami, anak cucu kami. Tuhan berkati sehingga dalam keluarga kami dapat memancarkan kasih yang dapat dirasakan oleh orang lain. Berkati juga Tuhan setiap gereja Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan, kiranya melalui setiap pelayanan yang dilakukan, iman jemaat Tuhan akan semakin bertumbuh, dan orang yang ada di sekitar akan merasakan kasih-Mu karena pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Berkati juga bangsa dan negara kami. Tuhan rawat, Tuhan jaga bangsa ini, sehingga bangsa ini dimampukan untuk keluar dari segala situasi dan kondisi. Bapa, inilah doa kami. Kiranya Engkau berkenan mengabulkan setiap permohonan kami, dan kami pun akan mengawali hari ini dengan penuh sukacita, karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan doa ini kami naikkan di dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan embun pagi kita pada saat ini. Kiranya melalui renungan yang kita dengarkan, kita renungkan bersama, semakin menguatkan, meneguhkan kita di dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Selamat menjalani hari ini, selalu berpegang teguh pada Tuhan, memiliki pengharapan. Dan saya Surono dari GKJ Setayu mohon undur diri. Sampai ketemu dalam acara Embun Pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.